Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas pemodelan matematika. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Yohana Sari Simbolon, Putri Suryani, Robiatul Adawiyah, dan Revi Elmadani. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pemodelan matematika dalam penelusuran banjir dengan metode Muskingum sebagai program pengendalian dan sistem peringatan dini banjir di kampus UNP. Nah, untuk kesempatan kali ini kami akan membahas tentang latar belakang, asumsi, variabel dan parameter, kemudian pembentukan model dan interpretasi. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang bahwa banjir adalah suatu bencana yang rentan terjadi dan kerap melanda saat musim hujan tiba. Curah hujan yang cukup tinggi menjadi alasan dari faktor utama terjadinya banjir, ketidakmampuan tanah untuk meresap air hujan dengan cepat, serta aliran yang mungkin saja telah tersumbat mengakibatkan luapan air menggenangi dan juga menjadi penyebab terjadinya banjir. Kampus UNP merupakan daerah yang masih selalu didera dengan permasalahan banjir. Fenomena banjir tidak hanya terjadi pada saat musim penghujan, namun pada saat hujan dengan durasi 3 jam saja pun, sebagian kawasan di sekitar kampus UNP telah tergenang oleh air. Nah, tujuan pembuatan model kami saat ini adalah menentukan model matematis dan pemahaman dalam penelusuran banjir melalui metode Muskingum sebagai program pengendalian dan sistem peringatan dini banjir di kampus UNP. Baiklah, saya Robiatul Adawiyah Lubis akan menjelaskan asumsi kami dalam penelitian tentang banjir di UNP. Penambahan dan kehilangan air yang berasal dari air hujan, air tanah, dan evaporasi semuanya diabaikan. Dan pada pemodelan penelusuran banjir diasumsikan bahwa besarnya tampungan dan bagian memanjang saluran memiliki pengaruh dengan selisih debit aliran yang masuk dan debit aliran yang keluar terhadap satuan waktu dengan satuan waktu jam. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu yang pertama, debit air yang masuk, inflow, ke dalam permukaan bagian memanjang saluran yang ditinjau, yang disimbolkan dengan I dan satuannya meter kubik per sekon. Yang kedua, debit aliran yang keluar atau outflow dari akhir bagian memanjang saluran yang ditinjau, yang disimbolkan dengan Q, satuannya meter kubik per sekon. Yang ketiga, besarnya tampungan atau strong dalam bagian memanjang saluran yang ditinjau, yang disimbolkan dengan S dengan satuan meter kubik. Yang keempat, periode penelusuran yang disimbolkan dengan DT dan satuannya adalah jam. Selanjutnya, parameter yang digunakan adalah koefisien korelasi yang disimbolkan dengan R dan ini tidak memiliki satuan. Konstantanya adalah konstanta Stronger dan konstanta ruas saluran, di mana konstanta Stronger disimbolkan dengan K dan satuannya adalah jam, sedangkan konstanta ruas saluran simbolnya adalah X dan ini tidak memiliki satuan. Baiklah, saya Putri Suryani akan menjelaskan pembentukan model dari permasalahan penelusuran banjir di kampus UNP. Dapat kita lihat, ini adalah bentuk model dari aliran penampang air. Nah, di mana I-nya merupakan debit aliran yang masuk dan Q-nya debit aliran yang keluar. Dan S adalah besarnya tampungan bagian dalam yang memanjang dari saluran air dan H adalah ketinggian air. Nah, di mana dalam pembentukan model ini kita menggunakan metode Muskingum, di mana metode Muskingum merupakan suatu cara perhitungan yang digunakan dalam penelusuran banjir dengan pendekatan hukum kontinuitas. Nah, untuk persamaan hukum kontinuitas yang umum digunakan dapat kita lihat pada persamaan 1, di mana I dikurangi Q sama dengan ds per dt. Nah, ini berarti perubahan besarnya tampungan air itu berpengaruh terhadap selisih aliran debit yang masuk dan aliran debit yang keluar terhadap satuan waktu. Nah, untuk selang waktu T, maka persamaan 1 itu akan menjadi I sama dengan I1 tambah I2 per 2, Q sama dengan Q1 tambah Q2 per 2, ds-nya adalah S2 dikurang S1. Nah, sehingga persamaan 1 tadi akan menjadi persamaan 2,
yaitu I1 tambah I2 per 2 dikurang Q1 tambah Q2 per 2 itu adalah S2 dikurang S1, di mana indeks 1 merupakan keadaan pada saat permulaan periode penelusuran dan indeks 2 merupakan keadaan pada akhir penelusuran. Nah, untuk penelusuran banjir melalui saluran air, nilai tampung atau storage itu tidak hanya merupakan nilai tampungan atau storage itu tidak hanya bergantung pada aliran debit keluar saja, tapi bergantung kepada aliran debit yang masuk dan debit yang keluar. Nah, dengan persamaan S sama dengan K adalah K himpunan dari XI tambah 1 kurang X kali Q dengan nilai X-nya dari 0 sampai 0,5. Dan semakin curam kemiringan saluran, maka akan semakin besar nilai dari X. Dalam penentuan nilai X, itu kita menggunakan pendekatan nilai koefisien korelasi dengan antara cumulative storage dengan debit aliran. Nah, di mana rumus R-nya dapat kita lihat. Nah, bila nilai R lebih besar dari 0,7, itu berarti terdapat hubungan korelasi antara storage atau antara besarnya tampungan dengan debit aliran, atau dengan kata lain terdapat hubungan linear antara kedua faktor, di mana faktornya yaitu besarnya tampungan terhadap debit aliran. Nah, dari kemiringan garis dapat dihitung harga dari K dengan rumus K sama dengan tangen C, yaitu besarnya tampungan dibagi dengan debit aliran. Setelah nilai X dan K diketahui, maka debit aliran keluar dari suatu ruas saluran dapat dicari dengan persamaan 2 tadi, yaitu I1 tambah I2 per 2 dikurang Q1 tambah Q2 per 2 sama dengan S2 dikurang S1. Nah, untuk S2 kurang X1 nya adalah K dikali X I2 kurang I1 tambah 1 dikurang X kali D1 kurang D2. Nah, dengan menggabungkan kedua persamaan tersebut, maka akan diperoleh D2 sama dengan C0 I2 tambah C1 I1 tambah C2 D1 dengan nilai C0-nya yaitu Kx, di mana K-nya adalah konstanta dan X juga konstanta, dikurang 0,5T dibagi dengan K dikurang Kx tambah 0,5T, dengan C1 sama dengan Kx tambah 0,5T dibagi dengan K dikurang Kx tambah 0,5T, dan C2-nya adalah K dikurang Kx dikurang 0,5T dibagi dengan K dikurang Kx tambah 0,5T, dan nilai dari C0 tambah C1 tambah C2-nya adalah 0. Kesimpulan yang kami ambil dari model ini adalah penerapan metode penelusuran banjir atau flood routing pada kasus banjir di kampus Universitas Negeri Padang dengan pemodelan permasalahan menunjukkan bahwa dengan bantuan perhitungan-perhitungan metode flood routing, kita dapat mengikuti perjalanan aliran air dari waktu ke waktu di sekitar kampus Universitas Negeri Padang. Bila besaran debit outflow Q telah diketahui hubungannya dengan geometri penampakan aliran, maka setiap perubahan debit dapat diketahui ketinggian muka airnya. Dengan kata lain, bila telah diketahui hubungan antara debit dengan daya tampung aliran, maka dapat diketahui kapan aliran air akan meluap dan kapan akan surut. Lanjut ke interpretasi. Untuk mendapatkan hubungan kelinearan antara S dengan debit aliran, maka dengan memilih harga X, harga R juga diperiksa hingga didapatkan harga R terbesar. Bila harga R terbesar mempunyai nilai lebih besar dari 0,7, berarti ada kolerasi antara kedua faktor, sehingga ditemukan garis lurus. Hal ini berarti besarnya daya tampung dalam bagian memanjang saluran memiliki pengaruh dengan selisih debit air yang masuk dan debit air yang keluar terhadap satuan waktu, dengan satuan waktu jam. Terima kasih.